Halo teman-teman pencinta otomotif, khususnya untuk para pemula dan para pengguna mobil Timor DOHC. Selamat berjumpa kembali di channel Perpustakaan Otomotif Pemula. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai letak posisi, fungsi, dan gejala kerusakan sensor-sensor pada mobil Timor DOHC. So, simak videonya sampai selesai, jangan di-skip, dan happy watching! Teman-teman, perlu kita pahami bahwa mobil Timor jenis DOHC adalah mobil Timor yang sudah menggunakan sistem injeksi. Artinya, kerja mesin sangat bergantung pada sensor yang membaca kondisi mesin untuk diteruskan dan diproses sesuai program pada ECU. Jika sensor rusak, maka data yang dikirim ke ECU akan salah, sehingga ECU akan salah dalam mengkombinasikan kinerja mesin yang mengakibatkan mesin menjadi tidak stabil. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai ECU terlebih dahulu. ECU adalah singkatan dari Engine Control Unit. Pada mobil Timor DOHC, letak posisi ECU umumnya berada di dalam kabin bagian tengah bawah dashboard, berbentuk kotak besi dengan soket kabel besar yang terpasang. ECU berfungsi sebagai penerima data dari semua sensor-sensor mesin, lalu mengirimkan kembali sinyal kepada semua elemen kelistrikan mesin, agar mesin bekerja sesuai program dan fungsinya masing-masing, sehingga mesin bisa bekerja dengan timing dan sinkronisasi yang tepat. Contohnya, jika sensor TPS melaporkan bahwa kita menginjak pedal gas, maka ECU memerintahkan agar sensor ISC menutup saluran udara langsam. ECU juga mengatur waktu pengapian, mengatur waktu dan jumlah semprotan bahan bakar injektor, mengatur campuran udara dan bensin agar efisien, dan mengatur fungsi-fungsi yang lain agar mesin bekerja dengan normal. Bisa dibilang, ECU adalah elemen utama atau otak dari sistem mobil injeksi, khususnya untuk mobil Timor jenis DOHC seperti yang sedang kita bahas dalam video ini. Perlu diingat bahwa ECU sangat jarang mengalami kerusakan. Kerusakan ECU harus menjadi dugaan terakhir apabila semua sensor dan elemen mesin sudah dipastikan dalam keadaan baik dan normal, tetapi kinerja mesin tetap tidak normal atau bahkan mati total. Barulah ECU bisa disangsikan dalam keadaan rusak atau error. Kerusakan ECU biasanya bisa dideteksi akurat dengan menggunakan scanner, atau bisa juga dengan cara mencoba menggantinya dengan ECU kepunyaan mobil Timor DOHC milik orang lain. Jika setelah mengganti ECU, ternyata mesin bisa bekerja dengan normal, maka bisa dipastikan bahwa ECU milik kita adalah dalam keadaan rusak atau error. Tapi tetap harus diingat, jangan buru-buru mengarah ke ECU. Kita harus memastikan bahwa semua sensor, soket, perkabelan, sekring induk dan semua elemen mesin harus benar-benar dalam keadaan normal, barulah ECU menjadi dugaan terakhir kerusakan apabila mesin tetap tidak bisa bekerja normal ataupun mati total. Sekarang, kita mulai membahas satu persatu tentang sensor-sensor pada mesin mobil Timor jenis DOHC. Yang pertama adalah map sensor. Map sensor merupakan singkatan dari Manifold Absolute Pressure Sensor. Map sensor berfungsi untuk membaca tekanan udara di dalam intake manifold. Data dari map sensor ini dipakai ECU untuk menentukan banyaknya bahan bakar yang disemprotkan injektor sebagai penyeimbang dari seberapa besar tekanan udara yang masuk ke ruang bakar. Kalau map sensor bermasalah atau error, biasanya gejala yang sering muncul antara lain, busi menjadi hitam gosong, mesin terasa ngempos, dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan berebet saat digas dan asap hitam yang keluar dari knalpot. Selanjutnya adalah TPS. TPS adalah singkatan dari Throttle Position Sensor. Sensor ini bertugas untuk membaca seberapa besar bukaan throttle atau seberapa dalam kita menginjak pedal gas. Dari TPS inilah, ECU tahu jika mesin sedang langsam, setengah gas, atau full gas. Jika TPS bermasalah, gejala umumnya adalah RPM naik turun sendiri dan mesin telat respon saat pedal gas diinjak. Berikutnya adalah IAT sensor. IAT merupakan singkatan dari Intake Air Temperature, yang arti dan fungsinya adalah sensor untuk mengukur suhu udara yang masuk ke mesin melalui intake manifold. Ini penting, karena suhu udara berpengaruh pada kualitas pembakaran bensin di ruang bakar mesin. Jika IAT rusak atau error, biasanya gejala yang muncul adalah akselerasi terasa berat saat mesin dingin, tarikan mesin tidak konsisten, dan konsumsi bensin bisa menjadi lebih boros. Sensor ini sering dianggap sepele,
padahal perannya cukup penting dalam efisiensi pembakaran. Selanjutnya kita bahas ISC. ISC adalah singkatan dari Idle Speed Control. ISC berfungsi untuk mengatur RPM mesin agar tetap stabil, terutama saat beban mesin bertambah ketika AC dinyalakan, saat lampu utama dihidupkan, ataupun saat setir diputar. Jika ISC bermasalah, gejala yang sering terjadi adalah RPM naik turun sendiri dan mesin ngedrop atau bahkan mati saat AC dinyalakan. ISC yang kotor adalah salah satu penyebab paling umum langsam tidak stabil. Berikutnya adalah CO potensio. CO potensio ini berfungsi untuk settingan campuran udara dan bahan bakar. Biasanya CO potensio dipakai pada saat settingan emisi atau pada saat settingan awal mesin. Jika settingan CO potensio tidak tepat, gejala umumnya adalah mesin menjadi pincang terutama saat mesin langsam, suara raungan mesin yang tinggi, dan mesin menjadi boros bensin. Dan yang terakhir adalah WTS. WTS adalah singkatan dari Water Temperature Sensor. WTS membaca suhu panas air di blok mesin. Data ini digunakan ECU untuk menentukan tinggi rendahnya pembakaran di ruang mesin. ECU akan menaikkan putaran mesin jika sensor WTS mendeteksi bahwa suhu mesin masih dalam keadaan dingin. Hal ini yang biasa kita sebut dengan proses warming up atau pemanasan mesin di saat pertama kali kita menghidupkan mobil. Dan sensor WTS juga menentukan kapan kipas radiator berputar untuk mendinginkan air panas yang mengalir dari mesin ke radiator. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas suhu kerja ideal mesin dan menghindari terjadinya mesin overheat. Satu hal yang perlu dipahami, pada mobil Timor DOHC, sensor temperatur mesin yang jarumnya terlihat di speedometer itu berbeda dengan sensor temperatur air mesin atau WTS. Sensor temperatur untuk speedometer hanya berfungsi sebagai indikator visual penunjuk suhu mesin di dashboard, sedangkan WTS mengirim data suhu ke ECU untuk mengatur suhu mesin agar tetap stabil. Jadi, walaupun fungsinya terdengar sama dan sejalan, tapi WTS memiliki fungsi yang lebih kompleks, sedangkan pembaca suhu mesin di dashboard hanya menggunakan elemen konektor sebagai pengukur suhu mesin, dan bukan berupa sensor. Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai sensor-sensor tadi, silakan teman-teman lihat video pembahasan masing-masing sensor di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten otomotif edukatif berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.